Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 RKPL. Pertama-tama, nama saya Aldi Mardiansa. Di sini ada teman saya yaitu Jenitra Alvito dan juga Lajuardi Langga. Untuk tugas pertemuan pertama yaitu menemukan masalah. Kami menemukan 30 masalah. Untuk masalah yang paling urgent, yang pertama itu tidak ada media pengaduan resmi fasilitas kampus. Yang kedua, pengaduan masih dilakukan secara informal. Yang ketiga, tidak ada platform digital khusus untuk pengaduan. Selanjutnya, ada pengaduan sering terabaikan, pengaduan tidak ditindaklanjuti, dan juga tidak ada kepastian proses pengaduan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah ada masalah utama dan juga masalah kecil. Nah, untuk masalah utamanya ini, intinya itu tidak adanya sistem pengaduan fasilitas kampus yang terpusat, jelas dan mudah diakses. Nah, ini untuk masalah kecilnya itu ada beberapa faktor ya. Ada faktor sistem, faktor proses, faktor pengguna, faktor media, dan faktor informasi. Nah, untuk isinya tuh, yang sistem tidak adanya platform digital pengaduan. Lalu tidak ada sistem terpusat. Selanjutnya kalau misalnya di faktor media, yang pertama itu ada pengaduan tersebar di banyak media. Yang kedua, menggunakan media informal, WA atau lisan. Terus ada faktor informasi laporan tidak lengkap, tidak ada format laporan standar. Selanjutnya ada faktor pengguna, yaitu tidak tahu jalur pengaduan. Yang selanjutnya juga ada tidak tahu prosedur pelaporan. Yang terakhir ada faktor proses, yang isinya itu ada alur pengaduan tidak jelas dan proses pengaduan tidak standar. Baik, selanjutnya ini merupakan aplikasi yang sudah ada. Aplikasi yang sudah ada dan mirip dengan aplikasi kami itu adalah aplikasi Lapor.go, yaitu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Ini merupakan platform resmi pemerintah Indonesia yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, dan laporan terkait pelayanan publik. Nah, ini yang mau kami buat ya. Ada berbagai aspek, bisa dilihat di sini, ada fokus laporan, target pengguna, kategori laporan, lokasi laporan, dan juga yang lainnya. Nah, untuk isinya tuh yang Lapor.go, untuk fokus laporannya itu umum. Nah, sedangkan kalau yang kami tuh khusus untuk fasilitas kampus saja. Begitu juga yang lainnya. Jadi kita tuh hanya terpusat di kampus, tidak untuk umum. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari pertemuan 3, yaitu ada fitur-fitur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di sini ada fitur fungsional, dan pertama ada fitur untuk mahasiswa atau pelapor, di mana isinya ada registrasi dan login buat laporan fasilitas dan juga tracking status laporan. Dan ada juga fitur untuk admin atau pengelola kampus, yang dimana ada dashboard dan ada verifikasi laporan serta distribusi ke unit terkait. Selanjutnya ada juga fitur non fungsional. Yang pertama ada performance, yang kedua reliability, dan ketiga ada security. Dan juga di sini ada implementasi AI yang bisa diterapkan. Yang pertama ada deteksi laporan duplikat sehingga pengelola dari kampus tidak mendapatkan laporan yang sama berkali-kali. Lalu kedua ada deteksi spam atau konten tidak pantas. AI dapat menyaring laporan yang melenceng atau tidak pantas untuk diutarakan gitu. Lalu ketiga ada auto klasifikasi laporan yang dimana nantinya sistem akan otomatis memilah-milah laporan yang ada serta mengkategorikannya. Lalu yang keempat ada deteksi tingkat prioritas yang dimana itu otomatis menyaring laporan dengan prioritas tertinggi maupun terendah. Terus selanjutnya ada monetisasi dari aplikasi. Yang pertama itu ada fitur premium pengguna, yang dimana pengguna itu perlu membayar untuk mendapatkan prioritas dan akses khusus. Dan yang kedua ada langganan sistem kampus. Nah di sini pihak dari kampus itu bayar atau berlangganan kepada kita untuk menggunakan aplikasi yang sudah kami buat gitu. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.